Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan himpunan bagian pertama. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Oke, di sini terdapat 5 soal ya. Kita kerjakan soal yang pertama dulu ya. Di antara pernyataan berikut yang bukan merupakan himpunan adalah, oke, kita coba cek satu persatu ya. Dikatakan himpunan apabila anggota-anggotanya terdefinisi dengan jelas ya. Coba kita cek opsi yang A. Opsi A, himpunan bilangan asli kurang dari 8. Nah, ini terdefinisi dengan jelas ya. Kita tahu bilangan asli yang kurang dari 8 itu diantaranya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini semua orang tahu ya. Nah, kemudian yang C, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini juga terdefinisi dengan jelas ya. Bilangan prima kurang dari di antara 3 sampai dengan 12 ya. Ini juga terdefinisi dengan jelas ya, yaitu anggota-anggotanya adalah 5, 7, dan 11 ya. Oke, berarti himpunan siswa yang cantik. Nah, ini bukan merupakan himpunan ya, karena cantik itu adalah relatif ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita next ya. Diketahui A sama dengan faktor dari 12. Anggota himpunan A adalah, nah, faktor itu sendiri adalah bilangan-bilangan perkalian yang membentuk hasilnya 12 ya. Nah, kalau kita cek misalkan nomor 2 ya, untuk nomor 2 kita cek bilangan perkalian pembentuk 12 itu apa saja. Yang pertama ada 1 kali 12, kemudian 2 kali 6, kemudian 3 kali 4. Nah, sisanya hanya mengulang saja ya. Nah, itu artinya faktor dari 12 anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan terakhir adalah 12. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, C ya. Nah, kalau titik-titik ini artinya angkanya jalan terus ya sampai bertemu di angka terakhir yaitu 12. Bukan berarti titik-titik ini diisi dengan angka 4, bukan ya. Oke, kita next. Nomor 3. Diketahui P sama dengan bilangan genap kurang dari 10. NP adalah itu artinya NP adalah artinya jumlah anggota dari si P ya. Nah, berarti kita daftarkan dulu nih anggota-anggota P itu apa saja. Nomor 3 ya. Anggota-anggota dari P kita daftarkan dulu. Bilangan genap kurang dari 10 berarti 2, 4, 6, 8. Berarti 10-nya tidak ikut ya karena kurang dari 10. Nah, sehingga jumlah anggota P itu adalah 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti ada 4 ya. Oke, jawabannya yang A. Oke, next. Banyakkah himpunan bagian dari A? Bilangan asli kurang dari 6. Nah, ini untuk nomor 4 kita jabarkan dulu nih. Anggota-anggota si A apa aja ya. Kita jabarkan dulu anggota A, bilangan asli kurang dari 6. Berarti 1, 2, 3, 4, terakhir 5 ya. Bilangan asli itu diawali dari angka 1. Sehingga banyaknya anggota A itu adalah ada 5 ya. Nah, sementara rumus himpunan bagian atau HB ya, himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N. Nah, sementara N itu sendiri adalah jumlah anggotanya. Nah, di sini jumlah anggotanya adalah 5. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, bukan 2 kali 5 ya. Nah, itu artinya 2 pangkat 5 adalah 32. Jawabannya yang D ya.
Oke, kita next ke nomor 5. Di antara himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong adalah dikatakan himpunan kosong apabila himpunan tersebut tidak memiliki anggota sama sekali, ya. Kita cek untuk yang opsi A. Himpunan bilangan ganjil antara 4 dan 6 ada ya, yaitu 5 ya. Nah, 5 ya. Berarti ada anggotanya. Bilangan cacah kurang dari 1 ada ya, bilangan cacah itu diawali oleh 0 ya. Nah, kemudian bilangan asli kurang dari 1. Justru bilangan asli diawali dari 1 ya. Nah, berarti ini kosong ya. Nah, bilangan prima kurang dari 2 ada ya. Ingat, bilangan prima itu diawali dari 2 ya, bukan dari 1. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Cukup mudah ya. Kita next ke soal selanjutnya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Sekali lagi, jika memang terasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita next ke nomor 6. Diketahui P bilangan ganjil kurang dari 9 dan Q bilangan prima kurang dari 11. P irisan Q. Nah, yang seperti huruf N itu artinya irisan ya. Apa itu irisan? Irisan itu adalah anggota P juga anggota Q, artinya anggotanya yang sama. Nah, berarti untuk nomor 6 itu kita jabarkan dulu anggota P-nya apa aja, anggota Q-nya apa saja. Nanti kelihatan anggota yang samanya. Bilangan ganjil kurang dari 9 berarti 1, 3, 5, 7. Nah, kemudian anggota Q-nya kita jabarkan ya. Kita daftarkan anggotanya apa saja. Anggota Q bilangan prima kurang dari 11 berarti 2, 3, 5, 7. Nah, ini anggota-anggota Q. Dan dikatakan adalah P irisan Q. Nah, P irisan Q itu artinya anggota P juga anggota Q yang sama. Nah, kita cek 1 Q nggak punya ya. 3 Q punya 3 ya. Sama ya. Ya, kemudian P punya 5, Q juga punya 5, dan P punya 7, Q juga punya 7. Sehingga anggotanya yang sama adalah 3, 5, dan 7. Nah, yang sama cukup ditulis sekali ya. Berarti jawabannya yang A. Oke. Kita next ya ke soal nomor 7. S itu anggota-anggotanya adalah merupakan bilangan prima yang kurang dari sama dengan 10. Nah, berarti kita jabarkan dulu nih anggota S apa saja ya. S itu anggotanya bilangan prima yang kurang dari sama dengan 10. Berarti 2, 3, 5, dan 7 ya. Oke, ini anggota-anggota S. Kemudian T-nya itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Pertanyaannya adalah anggota himpunan S union T atau S gabungan T ya. S gabungan T. Ini beda dengan soal sebelumnya ya. Kalau gabungan, kita langsung gabungan saja semua anggotanya menjadi satu himpunan ya. Yang sama cukup ditulis sekali. Berarti anggotanya kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti 1, kemudian 2, 3, 5, 7, dan terakhir 9. Inilah S union T atau S gabungan T. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9 yang D ya. Oke, yang D. Oke, kita lanjut nomor 8. Diketahui A adalah faktor dari 12 dan B bilangan genap kurang dari 10.
anggota dari A min B atau A selisih B adalah, nah kita daftarkan dulu nih anggota A-nya ya. Nah, faktor dari 12, faktor tadi apa? Perkalian pembentuk yang hasilnya 12 ya. Berarti 1 kali 12 ya, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, inilah faktor dari 12 ya. Kemudian B itu sendiri adalah bilangan genap kurang dari 10. 2, 4, 6, 8 ya. Nah, pertanyaannya adalah A selisih B ya. Berarti yang anggota A nya saja tetapi bukan anggota B. Nah, coba kita lihat yang sama apa nih. Yang sama kan 2 sama 2 nih, sama ya. Kemudian 4 sama 4 sama ya. Kemudian 6 sama 6 sama ya. Nah, berarti sisanya tinggal apa tuh? Tinggal 1, 3, 12. Nah, inilah A selisih B. Berarti 1, 3, 12. Nah, nanti kalau pertanyaannya adalah B selisih A, berarti jawabannya adalah 8 ya. 1, 3, 12 yang D, delta. Oke, kita next ke nomor 9. Diketahui A sama dengan bilangan prima kurang dari 21. Himpunan S sama dengan bilangan ganjil kurang dari 21. Maka A komplement itu C, pangkat C itu artinya komplement ya, yang bukan merupakan anggota A tapi masih anggota semesta ya. Sekali lagi, A komplement itu adalah yang bukan merupakan anggota A tapi masih dalam anggota semesta. Berarti S-nya kita jabarkan dulu nih semestanya ya. S-nya itu bilangan ganjil kurang dari 21, berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Kurang dari 21 ya. Berarti 21-nya tidak ikut ya. Kemudian A bilangan prima kurang dari 21. Bilangan prima apa aja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19 ya. 19 ya. A komplement. A komplement sekali lagi adalah yang bukan anggota A tetapi masih anggota semesta. Nah, sekarang kita cek nih, yang bukan anggota A berarti ini sama ya, sama, Oke, berarti A komplement adalah 1, 9, dan 15 ya. Berarti A komplement itu adalah 1, 9, dan 15. Nah, ini maksud dari A komplement. Sekali lagi, A komplement adalah yang bukan merupakan anggota A tetapi masih anggota semesta ya. Berarti jawabannya adalah yang D, delta. Oke, kita nomor terakhir yaitu nomor 10 ya. 10. A sama dengan huruf pembentuk kata matematika. Nah, huruf pembentuk kata matematika. Pembentuknya ya, bukan kalimat matematikanya atau kata matematikanya ya. Berarti huruf pembentuk matematika itu ada M, kemudian ada A, ada T, ada E, ada I, kemudian ada K ya. B huruf pembentuk kata fisika. Nah, B pembentuk kata fisika. Nah, berarti ada F, ada I, ada S, ada K, ada A ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah A selisih B. Nah, A selisih B adalah
anggota A yang bukan anggota B atau anggota yang sama ya. Nah, kita lihat yang sama nih, kita coret dulu ya, ini coret, kemudian I sama kemudian oke, berarti K sama K sama ya. Nah, sisanya yang himpunan A apa? Yaitu M, kemudian T, dan E ya. Nah, inilah A selisih B ya. Nanti kalau ditanya B selisih A berarti F dan S. Berarti A selisih B itu MTE. Nah, oke. Yang A ya. Oke, cukup mudah ya. 10 soal sudah kita jawab. Mudah-mudahan dari pembahasan soal ini dapat mudah dipahami dan dimengerti. Sekali lagi, jika memang terasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, cukup ya pembahasan soal pada sesi himpunan bagian pertama ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silahkan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silahkan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.